Ya bila bangsa Israel mati di antara penjahat. Oke, kita lihat ya. Nih. Jawab. Ya, kita lihat ya. Habis ini aku tanya nih sama kau. Ya. Assalamualaikum. Ini kitabnya siapa ini Kau yang dibahas? jawab Kitabnya saja. orang Yahudi atau kitab Kristen? Matinya di antara penjahat. ya. Sejak bila bangsa Di mute dulu, Israel di mute dulu, mati di di mute. antara Biar ada- penjahat? Di mute dulu, biar ada. Oke. edukasi, ya. Narasilah kau, berbohonglah kau. Aku dengar Ya ya. enggak, nih. Fehu mekholel, dan dia menderita, bukan ditikam. Mekholel, lihat nih. Nih, Bangsa Israel menderita. Ya menderita lah. Kalian yang membuat kami menderita. Kalian menghabisi kami. 6 juta orang kalian yang habisi. Oten itu semua. Hitler. Ada iya, Hitler sana. Itu Kristen, paham kau? Ada Hitler di Yesaya 53. Ya, jadi Semakin Fehu lucu kau mekholel, pilih. Ya, Fehu mekholel, dan dia menderita, bukan menikam. Coba kita lihat. Ya. Oke, kita lihat. Fehu mekholel artinya apa? He was pain, bukan stab. Stab. Ya, kita lihat. Kalau untuk Diubah kata lagi sama menikam, Kristen ya. Diubah lagi ya. iya. Ya. Ini kalau untuk kata He, menikam, kita lihat. itu berapa Salah. orang? He itu berapa orang? Satu orang kan ramai. Diubah-ubah aja kitab orang ini Kristen. Sabar ya. Billy, he itu berapa orang? Oke, kalau Satu kamu mau ke orang situ, kah banyak orang? he itu kata ganti kerja, kata ganti orang He. he itu kata ganti He orang itu ketiga. satu orang, bukan dia bilang Kata ganti they. orang itu, kata ganti orang itu kata ganti orang. Ya berapa orang? He itu berapa orang? He itu satu. Nah, jadi mengapa kau bilang bangsa Israel? Oke. Itu Mesias. Oke, sekarang kita lihat dengan kata lamo. Ya, oke, sekarang kan ada Macet kata lamo sudah ya. kau. Ya, oke ini. Nih, kata lamo itu Kalau artinya bangsa mereka. Israel, they, Ah. bukan he. Oke, Kau sekarang paham bagaimana Inggris dengan atau ini? tidak? Nih, udah gantian dong. Dari tadi kau nyerocos mulu, ditanya balik nggak mau. Oke, Sekarang aku tanya. silakan. Ya, sekarang lamo. Nih ada kata di dalam Yesaya 53 ayat 9, ayat 8 ya. Ada kata nigalamo, artinya atas mereka. Mereka ini tunggal apa jamak? Kau Mereka tunggal apa saja. jamak? Yes, aku tanya mereka Oh, ini itu tunggal apa jamak? jamak. Itu jamak. Ya, kita lihat terjemahanmu. Kita lihat terjemahanmu yang kacau nih. Emang Kristen ini ngambil kitab orang seenaknya. Kita lihat Billy ya. ini Yahudi KW-KW. Kristen bilang Nggak Billy apa-apa, Yahudi KW-KW. nggak apa-apa. Itu Orang yang menghina itu Oten taat, dia bilang udah ke pojok, Billy KW-KW. menghina. Ya nggak apa-apa. Orang yang udah ke pojok Bukan biasanya aku. Kita lihat ya. Oke, kita lihat Yesaya 53. Apalagi kamu sama saya masih baik kamu ngomong, kalau mau orang Yahudi yang di Israel diludahi kau. Yesaya 53 coba. Iya, aku buka kau dulu. ludahi kami tak balas sebab Yesus mengajar ajaran kasih. Iya. Oh, Yesus lebih parah, disuruh membunuh. Yesus bilang suruh. Iya. Oh, itu perumpamaan. Iya. Balik ke situ dulu. Perumpamaan 10 orang Perumpamaan. Mina. Perumpamaan, makan perumpamaan. Ya, Makanya kami 53. tidak balas walaupun yang rabinik mengeludah kami. Oh, kalian bukan membalas lagi, kalian menghabisi kami. Kalian menghabisi kami 6 juta orang. Oke. Kalian lebih parah. Tabat. Balik kepada Yesaya Nih, 53. oke. Sesungguhnya nih, lihat nih. Pemberontakan umatku, iya karena itulah. Enggak ada kataku ini. Mereka nih. Lamo, ini teksnya. Lamo. Nih. Mereka kok jadi ku di sini. Pemberontakan Oke. umatku. Hah.
Kau Iya. barusan bilang itu mereka itu Iya, jamak. iya. Oke. Om Billy. Sabar, Billy. Om Billy. Berarti terjemahanmu ngaco Matinya nih. di antara penjahat tuh macam mana? Mana ada Asir itu bukan penjahat. Mati di antara Udah, penjahat. kau ngambil punya orang aja. Iya. Bukan kitab orang kau ambil. Makan aja. Yesus suruh kami imani Asir. kita Yahudi. Mana Yesus ada yang Yesus suruh imani? suruh. Lukas Tahu 24 Gini. ayat 44. Gini. Tahu. Etikus. Di situ nggak ada kata penjahat. Nanti dulu. Di situ nggak ada kata penjahat. Serius, di situ nggak ada kata penjahat. Asir itu rich, Matinya orang di kaya. antara apa? Orang kaya. Matinya di Tidak antara ada kata. apa? Sini. Ah. Tidak ada Tidak kata. apa? Kau punya penjahat. terjemahan. Kau punya terjemahan Tidak apa? ada kata penjahat. Oke, kita lihat. Iya. Kita lihat ayat Kau 10 punya itu ya. terjemahan apa? Ayat 9 itu ya, ayat 9. Oke, ini. Ya. Men Sejak bila Oser. bangsa Israel mati di antara penjahat-penjahat? Oke. Oh, banyak. Kalian kan kami mati di antara orang-orang Jerman yang membunuh kami. Oh, Siapa? ada Kristen. Hitler di Yesaya 53. Ada perang salib, kalian menghabisi kami. Ada di Inkuisisi Perancis. Ada perang salib lagi Inkuisisi dalam Spanyol. Yesaya Resteng 53. ini sudah di Oke, depan oke. mata masih aja Ya, menghindar. ya. Meoser Matinya di Unispat, antara penjahat-penjahat itu Luxat, macam mana? Pet Doro, nggak ada kata penjahat. Doro nih. Doro apa? Apa itu? Artinya Apa itu? keturunan. Oh. Sini Alkitabnya. Yesus punya keturunan nggak? Anak nggak? Bukan itu yang aku tanya. Jawab. Matinya di antara Enggak, gini, saya tanya. penjahat-penjahat. Nggak ada Jangan kata ke sana penjahat. dulu. Oh, Nggak ada ayat kata keberapa penjahat. itu? Ayat 9. Coba baca dalam Penjahat-penjahat versi itu- terjemahan kau. Nih. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ada di antara penjahat-penjahat. Ini nggak ada Sejak kata bila bangsa penjahat-penjahat. Israel mati di antara penjahat-penjahat? Nggak ada kata penjahat-penjahat. Ini tuh. Kau yang Nggak tunjuk ada. tuh. Nih. Ini versi Kristen. Kalau Mesias Versi mati Kristen. di antara penjahat, ada. Bangsa Israel mati di antara penjahat, tak pernah aku jumpa. Iya, betul. Karena inilah mau kalian menyamakan dengan Yesus. Makanya terjemahannya kalian rubah. Iya, Kenapa? Karena kalau terjemahannya menjadi keturunan, Berubah nih, kita Iya, iya, kalau iya. kalau Tapa, terjemahannya generasi tapa. atau keturunan, Iya, ini iya. kalau keturunannya, kalau terjemahannya tepat, misalnya gini bunyinya, dan dalam hatinya dia diantara nggak nyambung. Jadi yang benar begini. Yes. Yang aku Nih, yang tanya, benar gini. sejak bila bangsa Israel mati di antara penjahat-penjahat? Asir. Nggak ada Om Bil. terjemahan yang salah. Om Bil. Jahat di situ. Itu- lihat Oke, teksnya. terjemahan Ambil. kau macam mana? Rubah itu. Om Bil. Nih, Rubah itu. Kitab orang. Iya, Itu Asir. kau Itu bagaimana? Asir itu orang kaya, Om Bil. Rich itu. Kalau kita lihat di footnote Yerusalem, Yesaya 53 nomor 9 itu. Asir. Iya, yang Ini yang ayat 8, ini ayat 8 dulu, ayat 8. yang dipelintir. Terjemahan Orang kau kaya macam ini. mana, Billy? Kalau terjemahan KW-KW macam mana? Ya KW-KW yang tadi lah, yang salah tadi. Yang punyamu tadi Kristen. Diambil. Seenaknya saja Oh, oke. terjemahkan. Ya, terjemahan kau macam mana? Itu yang kutanya. Nih, Tahu dari orang yang punya kitab. he submitted himself to his grave like a wicked man. Jadi dia dikubur seperti layaknya seorang penjahat. And the wealthy dan orang-orang kaya submitted to his executions. Jamak, lihat. Ini ada kata Sejak bila Asir di bangsa sini. Israel dikuburkan? Asir nih. Ini kata asir. Artinya apa? Wealthy, orang kaya. Kalian merubah menjadi penjahat-penjahat. Ini kan kacau. Iya. Nih. Kau bilang Nih. dikuburkan. Sejak bila bangsa Israel Kau lagi aja dikuburkan? meles Nah. saja sudah dianti. Kau bilang lagi gitu. Waduh. Di mana kata penjahat-penjahat? Suka rubah-rubah kita orang keresteng. Oh, jadi Nggak ada matinya di penjahat-penjahat. antara apa? Waduh. Versi terjemahan kau. Jangan Bukan He ganggu. submitted himself, ya,
to Kalau Po his jangan grave ganggu. like a wicked man. Ya, dan dia ya submitted himself to his grave. Jadi dia dikubur seperti penjahat. Dia And itu the berapa wealthy. orang? Jadi Dia ini itu berapa dia- orang? Satu betul. Nah, Mesias Hmm. bukan bangsa Israel. Ada Mesias nggak sini tertulis? Iyalah, bukan bangsa Israel, merujuk kepada satu orang. Iya, di sini ada kata Asir nih. Orang kaya, Mesias Kapan? orang kaya gitu. Aduh, itu dikuburkan di kuburan orang kaya, Joseph of Arimathea. Lah, Itu digenapi. dan dalam Oke. kuburnya dia dikubur bersama orang-orang kaya gitu. Jadi sejak bila bangsa Israel dikuburkan? Orang Israel. Jadi gini ya, seperti kata Ya, Lamo aku tadi. kan tanya. Sejak bila bangsa Israel dikuburkan? Gini ya, kita lihat. Udah Dalam maling. memahami Yesaya 43 itu, Macet kita lagi. harus memahami. Enggak macet dong. Kita harus memahami Iya. bahwa kalau begitu kita balikin dengan polamo, nih kata Lamo, ya. Kata Lamo. Kau nanti dulu, kau yang bawa perkataan dikuburkan. Jadi sejak bila bangsa Israel dikuburkan? Ya dikuburkan dong. Di sana dikuburkan. Di mana bangsa Israel pernah dikuburkan? Nanti Benjamin Netanyahu bom kau tuh. Di tanah-tanah tempat mereka disiksa oleh kalian. Aduh, kasihan kau Billy. Oke. Sejak bila bangsa Israel dikuburkan? Udah pulangin aja kita pulangin Nah, aja. nih, jadi Pulangin kata kita Lamo porang. ini, nih, Maling kata ngomong Lamo aja. menjadi mereka. Kamu mau ngomong apa ini? Mereka itu kepada siapa? Satu atau banyak mereka? Aku tanya, sejak bila Nanti ya bangsa namanya Israel mulu. dikuburkan? Dikuburkan pada waktu mereka kalian siksa di mana-mana. Seperti Oh, penjahat. jadi mereka bangsa dikuburkan. Israel sudah tidak ada lagi, sudah dikuburkan. Bangsa Israel yang kalian siksa itu yang mati. Ini kan berbicara soal penyiksaan ya. Billy, penyiksaan. sedarlah kau Billy. Lo sadar Jangan nggak ikut, sekarang udah jangan gantian ya, ikut Rabi gantian ya. Rasik. Oke, mereka Jangan itu ikut Rabi ya, Rasik. mereka itu Ikut dem Rabi itu Yonatan. ya, dem itu jamak atau tunggal? Dem itu mereka itu jamak atau tunggal? Jamak. Jamak. Berarti ini Mesias jamak. Jadi yang kau guna kata dia itu siapa? Udah Ramai pulangin juga. aja kita porang. Weh, maling. Pulangin kita Makanya porang. kalau lu mau caranya begitu, gue balikin. Dem ini kepada tunggal apa jamak? Gue bilang jamak, nggak masuk kepada satu orang. Iya. Tadi kau guna kata dia, he. Iya, berarti Nah, dia itu jamak kan- juga. Wah, gimana? Tadi kau guna kata he, dia, itu jamak juga. Tunggal. Secara bahasa. Kalau kita ngomong secara artinya secara hamba gramatikal yang ya. menderita itu Mesias, seorang Oke, Mesias. oke. Bukan Sekarang kita bangsa ikutin. Israel. Oke. Sekarang kita ikutin. Kalau Ikutin Mesias dikuburkan ada bangkit balik. Tapi udah. bangsa Oke. Israel Kembali tak kita pernah porang. dikuburkan. Weh. Kembalikan kita porang. Woi. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita setujui. Saya setuju itu kepada Mesias. Oke, saya ikutin maumu, ya. Nah, Mesias ini raja. Tidak, jangan ikut saya, pertahankan Ya, enggak. pendirian biar- kau. Jangan Enggak, kan kau kan mengalah. karena kau sudah mengatakan mereka itu jamak, bukan tunggal. Artinya nggak bisa kepada satu orang. Iya. Jadi Nah. sejak bila bangsa Israel dikuburkan, matinya di antara penjahat. Ya banyak lah di Jerman kan mereka dikuburkan seperti penjahat oleh kalian. Nih kita buaya Oh, ya. ada Nih. Jerman di Yesaya 53. Nih kan. Dan karena pemberontakan umatku, dia kena tulah. Padahal di sini ada kata lamo, mereka. Nih, ya. Bunyinya gini. For he had been cut away from the land of the living. Dari Sejak bila bangsa bangsa Israel kena tulah oleh Tuhan. My people sins Di- brought a victim Iya, upon iya. them tuh mereka. Nih, mereka. Oke.
Mereka ini jamaah tunggal. Oh, berarti bangsa Israel ditundas dan disakiti oleh Tuhan. Betul, pada waktu itu. Kenapa? Pertanyaannya gitu. Kenapa? Aduh. Karena penderitaan itu, siapa yang menjalankan penderitaannya? Siapa yang menyiksa Yahudi? Kalian. Itu. Aduh. Jadi orang Yahudi itu berada di pembuangan, mereka menderita. Oke, Billy. Loh, mau kabur. Saya tahu mau kabur, kau punya mau kabur, pahaman. Mau kabur. Apa Pahaman kau dari Rabi Rasik abad ke-12. Iya. Sedangkan Jangan Rabi kabur dulu, Yonatan jangan kabur dulu, kata dengarkan itu dulu. Mesias. Iya, oke. Makanya Billy, pandangan kau pandangan minoriti. Oh, enggak dong, Majoriti paling tinggi. Rabi kata itu Mesias. Ya udah, oke. Kita ikuti Hanya itu Mesias. minoriti saja kata Iya, itu iya, bangsa iya. Israel, tapi lucu. Mana ada Ya udah. bangsa Israel? Ya udah. Dikuburkan, Sekarang kita ikutin. mati Kita ikuti di itu adalah antara Mesias. penjahat. Ya, kita ikuti itu adalah Mesias, oke? Oke. Nah, Jangan ikuti, memang itu Mesias. Pandangan Ya udah, majoriti ya udah, rabi-rabi oke, itu Mesias. mengatakan itu Mesias, hanya Iya, minoriti seperti oke. kau. oke, itu Kau Mesias. pengikut Oke. minoriti. Selesai. Ya, oke, itu Mesias. Oke, Itu Mesias. Terima kasih ya. Aku Lo mau kabur, sambung olahraga. kabur. Iya, Jangan Oten kabur. kabur. Kabur ya, Oten dengar ya guys. kabur. Nanti kalau dia naik lagi yang kabur dia, bukan Oten saya. kabur. Jadi Oke, kalau itu adalah Billy ya. Mesias adalah raja, guys. Nah, sekarang kita harus cari siapa identitas Mesias di dalam tanah. Apakah namanya Yesus? Nah, ini yang seru nih. Jadi Alfi. kau nanti dulu Alfi. sebelum ke Jadi sana sang kau Mesias, sabar nanti dulu, dulu, jangan sabar panik, dulu. jangan panik. Gini, Iya iya. itu kita setuju itu Mesias. Nah, sekarang siapa identitas nama sang Oh, Mesias kau di sudah dalam setuju? tanah? Kau Iya, sudah nggak setuju? apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oh, Jadi terima kalau itu kasih. Mesias, Terima Iya. kasih. Sekarang Tuhan harus kau memberkati buktikan. kau Billy. Terima Iya. kasih. Nanti kita jumpa lagi ya. Ya, kabur, Kita takut. sambung topik lain. Ya sambung dong. Kabur. Jangan gantung, sambung. Jangan gantung. Ya. Oke, Jadi Billy gini ya, sudah guys. sedar. Billy Billy sudah yang dia mau hindari bertobat. adalah Terima identitas kasih, Mesias. Billy. Karena di dalam Iya. tanah tidak ada Mesias Oke, bernama Billy, ya. Yesus. Ya. Nah, jadi kita lihat di dalam kitab Hosea 5 ayat 3 ayat 5 ya. Dan di dalam takut dia kabur. Nggak keluar. Kabur dia. Kenapa begitu? Jadi apa yang disampaikan oleh Ezra Soru ketika dia berdebat dengan Donditan, dia ngambil dari Targum Yonatan. Nah, di Targum Yonatan, beberapa di dalam Yesaya 52 dan 53 itu merujuk kepada Mesias. Kita lihat nih contohnya. Benar tadi yang dia omongin, menurut Targum Yonatan itu kepada Mesias, tapi di beberapa ayat, misalnya yang ini nih. Mana kertas papi yang itu? Yang kemarin fotokopian di tas kamu tuh. Kita buka yang 52 ya, yang kemarin nih dia. 53 ayat 52 ayat 3. 52 ayat 13. Behold, my servant will succeed. Nah, hambaku di dalam Yesaya 52 ayat 13 dikatakan ini oleh Targum. Nih. Targum render the servant is the first as the Messiah. Jadi Targum setuju bahwa hamba di dalam Yesaya 52 ayat 13 itu kepada sang Mesias. Dia setuju. Oke. Nah, tapi apakah Mesias itu menderita menurut Targum juga? Kita lihat. Menurut Targum apakah Mesias itu menderita? Nah, untung dia kabur sih dia. Kalau nggak kabur dia. Tunggu ya, aku cari ya. Sang Mesias itu kenapa dia takut tadi? Karena pembuktian identitas sang Mesias itu namanya bukan Yesus. Makanya dia kabur. Tunggu aku cari yang sang Mesias itu tidak menderita. Kalau dia mau pakai Targum ya, atau nanti deh kalian bisa nonton video saya sama Donditan. Sudah kemarin saya live sama Donditan membahas soal itu juga. Nah, ini dia nih. Nih. Ini Targum ya.
Targum explain that the Messiah does not suffer. Dia kan pakai Targum tuh. Targum menjelaskan bahwa sang Mesias tidak akan menderita, but that he will redeem Israel, tapi dia akan membebaskan Israel dari penderitaan. Tuh. Jadi Mesias enggak, masa Mesias digebukin? Mesias itu kagak perlu kekuatan bersenjata. Ya. Jadi kalau dia mau pakai ini sebagai Mesias, oke, kita setuju itu Mesias. Nah, sekarang pembuktian nama Mesias siapa? Nah, kita lihat di dalam kitab mereka aja dah. Susah. Kitab apa namanya? Kalau buka kitab mereka udah lagi bingung nih. 30 ayat 9. Nih ya. Fe'avdu et Hashem Elohekem Fet David Malkam Asher Achim Lahem. Mereka Israel akan mengabdi kepada Hashem Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi ini bukan Yesus, namanya siapa? Daud. Ya? Daud namanya. Nah, sayang kau kabur, kau takut sih. Coba kalau masih di sini. Yang kedua, di dalam kitab bukan apa ya namanya tuh, dari Yeremia apa sayang? Bentar. Dalam kitab mana sih? Kalau buka kitab apa ini biar ada bingung. Kitab apa? Itu yang sebut rajanya, tunggu. Daud ini aja deh. Daud. Cari kata raja. Kunci aja Om Billy. Daud raja nih. Udah dapat aku. Nih. Hosea. Akhar Yasufu bene Israel ufiksu et David Elohekem et Hashem Elohekem et David Malkam ufakadu et Hashem ve'el tufo be'akharit hayamim di akhir zaman nanti. Apa artinya? Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Hashem Elohim mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Hashem dan kepada kebaikannya pada hari akhir zaman nanti. Jadi rajanya siapa? Daud, sang Mesias itu, bukan Yesus. Nih ada lagi nih. Loh. Nih. Nah. Mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya dan hambaku Daud akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Nama sang raja Mesias raja orang Yahudi itu namanya Daud. Mana Yesus di sini? Oke. Jadi baik Targum, baik Rashi, semua itu tidak pernah ada yang mengatakan bahwa Mesias itu menderita. Kan udah jelas tadi. Ayat berapa tadi ya? Keren ini. Tadi mana tuh? Sayang dia kabur sih emang. Ya benar kepada beberapa kepada Mesias tadi kan. Nah, tapi Mesias itu nggak menderita. Nih. Ayatnya kan tadi ayat yang ke-8 nih ya. Apa? Mepesa ami nigalamo ya. Dosa-dosa umatku membawa ya penderitaan atas mereka. Nah, tapi ini diterjemahkan oleh LAI jadi dia. Mana tadi Alkitabnya? Oh, papi. Nih, kita lihat ya kejahatannya LAI ini. Jadi biar masuk sama Yesus, jadi gitu dirubah-rubah. Saya 53 ayat berapa tadi? 8 ya. Nah. Lamo 8. Nah. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Waduh. Tuh. Ya. Ini katanya Lamo loh ini. Lamo. Tuh. Lamo Mereka, itu jam mereka.
Ini juga mereka. Jadi kan gini. Nih. My people sins, jadi dosa-dosa umatku membawa penderitaan atas mereka. Kalau ikutin mereka gini. Dan karena pemberontakan umatku, mereka kena tulah. Harusnya begitu. Harusnya. Tapi nanti jadi umat. Harus. Jadiku. Jadi iya. Iya. Jadi dia. Jadi dia. Jadi iya kena tulah. Jadi seakan-akan merujuk kepada Yesus ini. Om Billy, di sini inkonsisten juga Om Billy. Kalau Om Billy lihat, Om Billy. Iya. Cek agak nge-lag nih. Iya. Di dalam Yesaya sakit gigi. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat 5 Om Billy. Di situ lamau diterjemahkan lai jadi mereka, bukan ia. Betul sekali, banyak kata lamo di dalam kitab lain, kitab Bereshit misalnya, atau kitab Kejadian atau Keluaran, itu semua lamo itu tepat diterjemahkan sebagai mereka. Hanya di kitab Yesaya 53 ini mereka terjemahkan sebagai dia. Berarti bisa dikatakan kesengajaan ya. Bahasa, tadi, misalnya gini. Iya, misalnya dia mau pakai gramatikal bahasa aja tanpa ada. Kitab Yesaya itu sangat kompleks ya memahaminya. Kenapa? Karena itu bentuknya adalah puisi juga di dalamnya. Banyak perumpamaan, majas di dalamnya. Kalau cuma membaca literal, kita hadapi dengan ini kata lamo, gimana dong? Ya, bukan untuk satu orang kita katakan lamo ini. Jadi kalau mengikuti terjemahan mereka ya jelas kepada Yesus. Gitu. Ingat ya, yang lari kau ya, bukan aku ya. Nih, belum kata Asir tadi ya. Nih. Jadi gimana sih pemahamannya ini? Yo, kita lihat. He submitted himself to his grave like a wicked man. Jadi dia dikubur seakan-akan sama seperti penjahat, ya. And the wealthy dan juga orang-orang kaya di antara orang Yahudi tunduk kepada, nah ini juga jamak nih, bemotaf, tuh bemotaf. Jadi banyak yang mati, nih bemot dari kata mut, bemotaf. Jadi banyak yang mati. Kita lihat penjabaran daripada para khakam soal ini. Lamo itu bisa dituju pada raja atau penguasa ya Bang More? Gak bisa. Lamo itu artinya mereka, bisa. Bang. Mereka. Jamak bentuk. Grammarnya mereka. Mereka. Jamak. Nih, dengerin ya. Maksud daripada dia menyerahkan dirinya mati seperti penjahat, itu artinya apa? Although the Jew was innocent or any crime, walaupun orang Yahudi, ini bicara soal the righteous remnant ya, orang-orang Yahudi yang benar. Walaupun orang Yahudi yang tidak bersalah itu tidak melakukan kejahatan, ya, he would submit himself, dia akan menyerahkan dirinya to himself to death, dia akan menyerahkan dirinya mati as if he were criminal, seperti dia seorang penjahat. Kenapa? Rather than renounce the religion. Jadi daripada orang Yahudi itu harus mengingkari iman agamanya. Misalnya kita lihat waktu pembantaian ya, pemberhangusan orang-orang Yahudi di Inkuisisi Spanyol dan yang lain-lainnya. Kalau kamu tidak mau masuk convert agama Yahudi, kita habisi. Beberapa orang mendingan milih mati seperti penjahat. Yang anggap penjahat siapa? Otoritas negara pada waktu itu yang mempersekusi orang Yahudi. Ini maksud daripada ayat ini. Jadi orang Yahudi mati sebagai penjahat dianggap sebagai kriminal oleh siapa? Oleh orang-orang yang memaksa orang Yahudi untuk masuk ke dalam agamanya, Kristen. Tapi mereka menolak sehingga ia mati seperti penjahat. Tuh maksud menurut ulama. Ya. Alternatif, pendapat alternatif. He submitted himself to wicked men. Jadi dia menyerahkan dirinya kepada para penjahat untuk dihabisi dan dibakar, ya, dikubur in his grave rather than deny the living God. Lebih baik mereka mati syahid ketimbang mereka mengingkari Tuhan yang hidup. Nggak mau mereka menurut Rasi. Ini maksud daripada ayat ini, ya.
Terus orang kaya gimana dengan kata orang kaya? Nih, ya, and wealthy, ve'et asir bemotaf, dan orang kaya menyerahkan kematiannya di dalam bentuk apa? Kematian banyak. Jadi mereka itu yang mati banyak. Nih, dengerin. The plural execution. Jadi kata plural yaitu yang namanya ini tadi nih. Mana tadi? Nih, bemotaf plural. Artinya itu kan bemotaf itu mati-mati ya. Executions. Eksekusi kematian. Jadi, nih, maksudnya gini. Oke. The plural execution atau bemotaf, kata plural bemotaf atau eksekusi menunjukkan bahwa banyak orang dihabisi in many different ways, dengan cara yang banyak caranya. Ordinary Jew choose to die, orang Yahudi yang biasa akan memilih mendingan metong ya daripada ngapain. Lebih baik milih mati like a criminal, seperti seorang penjahat, rather than renounce their faith, ketimbang harus mengingkari imannya. Sekali lagi, and wealthy Jew, dan orang-orang Yahudi yang kaya dihabisi supaya hartanya diambil oleh mereka, para oten. Nah, siapa yang ngomong nih? Radaks. Maksud ayatnya begitu. Jadi sama mereka dirubah. Dalam matinya ia bersama para penjahat-penjahat. Kata orang kayanya dihilangin. Kalau bunyinya ayatnya kepada penjahat-penjahat, persislah, karena di kanan dan kiri itu ada penjahat-penjahat. Oh iya, sorry. Oh, bisa kena ya. Berarti cocok-cologi, tapi ini Om Billy, di dalam terjemahan baru edisi 2-nya udah direvisi mereka jadi orang-orang kaya. Oh iya. Nah, kalau orang-orang kaya artinya apa? Ya, kita lihat tadi kan orang Yahudi yang ada di pembuangan, yang tersiksa di pembuangan pada zaman dahulu, ya, mereka mendingan pilih mereka apa yang ngomongnya ya, mat, mendingan milih mat ketimbang dia harus mengingkari imannya kepada Tuhan yang hidup. Nah, orang-orang otoritas mereka pada waktu itu menganggap orang-orang ini jahat, jadi mereka dianggap seperti penjahat oleh mereka. Tapi mereka nggak mau, mendingan kita met lah, ya, daripada kita mengingkari iman kita itu. Dan orang-orang kaya Yahudi dihabisi supaya hartanya diambil. Itu maksud daripada Yesaya 53 ayat 9 tadi, ayat 9 ya. Nih, bemotaf ini banyak yang mati, bukan satu. Nanti ada lagi nih. Nih. Kalau ini nih ada kata apa namanya? Feminim. Nah, kalau itu merujuk kepada Yesus, nih. Tasim. Tasim asam nafsu. Nah, ini keren nih. Dek, coba dibukain Alpi, Yesaya 53 ayat yang ke Boleh. Yang ke-9 ke-10 kayaknya. Situ ada kata jikalau ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa. 10. Ayat 10 coba dibaca sini, Dek. Buka ya, saya. Ini kan ada kata Faseb Hafez Dako Meho Hakheli Imtasim Asam Nafso. Coba dibaca tuh. Tetapi Hashem berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan berlanjut. Wah, itu kacau. Nih, yang terjemahan yang gini nih, yang benernya gini. Jadi kata di sini, kata mana? Nah, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban menebus salah. Ini
korban penebus salah, maksudnya dia mati gitu kan? Bukan dosa ya? Ya, kita lihat. Ya, kita lihat ayat-ayatnya. Maksudnya bukan begini, maksudnya gini. Ya, imtasim jikalau ia meletakkan, kalau secara literalnya tuh meletakkan ya, atau menyerahkan, meletakkan, menaruh, put down, put. Jadi, kalau ia menaruh, jadi ini kata menaruh ini put dalam bahasa Inggris, tasim ini bentuknya adalah feminim. Bisa dicek, cross check ya di dalam Pealim. Ini bentuknya plural feminim. Coba di Pealim coba. Oh ya, itu boleh dibuka di situ. Perempuan kan? Perempuan. Jadi kalau mau Yesus nggak masuk, Yesus kan cowok. Nah, imtasim. Jadi terjemahan yang benar gimana nih? Ya. Hashem desired to oppress him and he afflicted him. If his soul, jika jiwanya would knowledge, ya, menyadari kesalahannya. Jadi kalau dia bertobat, if his soul, jika jiwanya would knowledge, akan mengetahui atau mengakui kesalahannya, he would see offspring, maka setelah pertobatan orang Yahudi dari kesalahan mereka, maka mereka akan melihat keturunannya. Sampai sekarang keturunannya ada orang Yahudi, ya. Nah ini, if his soul would knowledge his guilt. Nah ini, jadi kalau dia menyadari kesalahannya, itu yang enak tuh, maka ia akan melihat keturunannya. Enggak ada harus mati menggantikan orang. Itu perempuan maksudnya gimana Bang Billy? More, gimana itu maksudnya kok perempuan itu? Ya, grammarnya ini, orang Israel kan Yerusalem itu kalau di dalam kita baca bahasa Inggris sering disebut she ya. Coba dibuka. She. Yerusalem. Itu she dengan kata she. Gitu. Makanya kayak tadi dia bilang ada he, itu dia satu orang. Iya, kalau di dalam kitab para nabi banyak kata-kata puji, perumpamaan di dalamnya, majas di dalamnya, gitu. Jadi Yerusalem disebut sebagai perempuan, she, tasim. Nah kalau kepada Yesus nggak nyambung karena ini kan Yesus laki gitu. Iya betul. Sayang dia kabur sih tadi tuh. Jadi walaupun kita setuju bahwa beberapa ayat itu kepada Mesias seperti tadi itu 53 ayat yang ke 8 tadi ya, tetap kalau dia bawa targumnya ya bahwa sang Mesias itu tidak menderita. Kalau ada Mesias menderita itu namanya bukan Mesias. Orang Mesias kan artinya kan yang diurapi. Ngapain tugasnya? Akan membawa orang-orang Israel itu kepada masa kemasannya seperti dahulu. Kemuliaan orang-orang Israel itu akan dikembalikan seperti zaman waktu Tuhan, waktu mereka mendapatkan Torah di Sinai, akan seperti itu kemuliaannya. Mengalahkan bangsa-bangsa yang memerangi dia. Nggak mungkin Mesias Yahudi itu digebugin, hansip. Nggak mungkin. Mesias itu nggak perlu dia kekuatan bersenjata. Nah, nanti kalian bisa lihat di podcast sama Donitan. Aku sebentar cerita Bang. bahwa sang Mesias itu. More, sebentar More. Ini ada Arisan. Ya. Selamat malam. Arisan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.